Jangan kebiasaan membuat opini tanpa fakta. Nah, itu penggiringan. Dulu ketika APBD Jawa Barat BPMU 600 miliar dalam setiap tahun nggak ada yang kritis. Nah, Ketika alokasinya hanya untuk teknologi informasi dan itu triliunan, nggak ada yang kritis. mana tuh kalian? Sekarang ketika APBD-nya kritis, ribut. Dan Betul. berarti yang ribut itu adalah mereka yang kecewa selama ini menikmati anggaran pendidikan di Jawa Barat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu aja. Sampai umur cucunya 10 tahun Bapak belum pernah bertemu. Belum. Alah, Allah. incu eta. Pasal pidana apa yang dikenakan kepada orang? Misalnya, pasal penganiayaan berat, apalagi kalau berencana. Ancaman hukumannya berapa? Seumur hidup? Tidak. Hukuman mati? Apalagi? Wah. Sekali tidak. Halo lagi. Kembali lagi bersama gua Adi Cipta dan Gokil Rafli. seperti biasa kita bakal melihat video yang sedang viral ada apa aja di media sosial. Ya betul, tapi sebelum itu kalian yang belum subscribe dulu sekarang juga. Dan jangan lupa untuk like video ini dan video lainnya. Kali ini ada berita apa sih Bang Adi? Kemarin nih anaknya Bapak Aing Kadem itu Ya. baru aja naik kelas dan tapi ternyata dia ngambek ya. Ngambek kenapa? Karena pengennya naik kelas 5 padahal baru naik kelas 2. Aduh. Kita lihat aja videonya ya. Let's play. Mana kelasnya nih yang? Nah, ini rapotnya. Baca heula baca. Baca heula. Ya, baca. Heeh. Wow. SD Ada apa nih yang? Mulyadinya ya. Iya. Oh bener. Pelajarannya nih. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti Di. Berapa nilainya? Masih cadel ternyata. Terus bahasa Indonesia berapa? 85 Terus ini? seni rupa Berapa? 8 5. Terus bahasa? bahasa dan sastra 80 ya, Berapa? 80. 84 Orang lihat dulu naik nggak? Dan ini semester 2 nih. Nilainya agama 87. PPKN 86. Kesini fokus jangan ngurusin orang lain. Alah. Bahasa Indonesia 85, matematika Sekolah anak kecil gitu ya? 86, Iya. Jasmani 82, Main sama seni temennya budaya gitu kan. 87. Bahasa Inggris 88. Pinter ini yang Muatan tuh. bahasa daerah 84. Bahasa Inggris. Ngitung sampai 10 bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke. Your name? My name? Siapa? 9 Oh, Nia. Hmm. Mana naiknya, Bu? Nih baca keterangan keterangan orang kelas. Naik naik ke kelas naik ke kelas 5 Aduh. nggak mau Oh, marah langsung. Tepuk tangan. Oke. Langsung cemberut dianya. Kelas berapa? Ya udah kelas 5 aja. Oke. Oke. Terima kasih tuh sama bu gurunya. Diokein lagi ya. Oke. Sampai Oi. dulu. Beli nama guru yang ngajarnya. Atur nuhun. Samperin. Inilah didikannya KDM ya. Atur nuhun. Kesana. Kemana itu? Ini aduh kayak udah jadi pelawak nanti ya. dapat juara Wow. Apa nih ya? karena nilainya termasuk ke dalam nilai yang tertinggi juga. Tepuk tangan atuh. Terima jangan balet. Hehehe. Jangan balet, senyum. Udah angkat itu. Terima enggak boleh sama bu guru harus Oh, sopan. baik Nggak boleh ya, maksudnya angkat. bisa diarahin. Sopan sama guru. Tangannya dua. Mantap. Tangan dua nanya duanya. Sun tangan sama guru. Kelihatannya dimanja tapi ternyata KDM cukup tegas juga ya, terutama tentang sopan santun ke yang lebih tua kayak gitu. Betul. Ya ini pentingnya budi pekerti ya, dan harapan gua sih di masyarakat umum pun bisa mendidik anaknya seperti ini. Kita lanjutkan lagi video lainnya. Let's play. Atau kalau nggak gini, sebentar dulu. Ibu rapih tuh tangannya. Ini penting juga harus bener orang tuanya. Bajunya juga rapi. Anaknya jajan nggak? Jajan. Berapa sehari? Cuma 15.000. Oh,
Cuman 15.000. Kata cumannya itu yang bikin ibu jadi blunder. Aduh. Salah besar ibu ngomong kata cuman di depan Pak KDM. Cuman 15.000 sehari. Ini pun penting. Orang tua juga kurang kesadaran terhadap pendidikan. Mohon maaf, perlu dibenerin. Ibu gini nanyanya sekolah ibunya di sekolah di mana? Ini di sini. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 SMA Ya, mana? SMA ini 11. SMA masalahnya apa? Ini saya teh kan masih ada tunggakan yang masuk sekolah. Tahun berapa? Masuknya teh tahun 2000 berapa ya, kelas 1. Sebelum saya jadi gubernur. Ya. Terus? Nah, saya teh pengen minta tolong sama Bapak. Ya sudah, kalau sebelum saya jadi gubernur, ibu itu sudah dianggap dihapus karena Oh ya, sekarang- harusnya kan harus dihapus. Ya Kan terus ada ibu, Bapak. nah Tapi sekarang masih ditagih, Pak. ditagih, nah saya cek sekolahnya. Boleh sekarang? Ya sekarang kemudian yang kedua. Atau kalau nggak gini, Sebentar dulu, ibu rapi Tiba-tiba mau tangannya. ngatur. Ini penting juga harus bener orang tuanya. Ya. Bajunya juga rapi. Ya. Anaknya jajan nggak? Jajan. Berapa sehari? Cuma 15.000. Oh cuman 15.000 sehari. Ini pun penting. Orang tua juga kurang kesadaran terhadap pendidikan. Mohon maaf, perlu dibenerin. Ya. 15.000 sehari kali 30 Main HP sebulan tuh. berapa? Oh. 450.000. Ya sebentar dulu. Ibu kan mau nanya sama saya. Sopan itu. Saya ini orang baik sama rakyat, membela rakyat, tapi rakyat harus dibenerin cara berpikirnya. Jangan dibiarkan. Saya nanya, jajan wajib nggak? Jajan nggak sih? Bisa puasa kan ada MBG. Bisa puasa, ada MBG, bisa puasa. Itu mah buat pegangan aja. Pegangan aja. Oke. Kopi gitu. Ibu, oke. Anggaplah waktu itu adalah hutang. Sebelum ada kebijakan dari Ya. gubernur. Berapa hutang ke sekolah? Aku teh di pas dulu teh dipinta 10 juta, tapi saya udah cicil. Ah. Nah sisanya kena 7 jutaan lah gitu ya. Sisanya karena 7 jutaan. Nah pas kemarin saya 7 juta sebulan kalau ngumpulin, kalau berhenti jajan. Tapi kan pas saya anaknya banyak. Sebentar dulu. Saya ibu kan anaknya satu Iya. ya sekali jajan 15.000. Iya. Kalau berhenti jajan selama setahun, anak ibu mengumpulin berapa dalam setahun? 4,5 ditambah 900. Jadi berapa? 5,4 juta. 5,4 juta. 2 tahun lunas, Bu. Iya. Kalau berniat. Yang jadi masalah punten harus dibenerin dulu orang tuanya. Orang tua di kita ini kalau untuk kepentingan di sekolah pendidikan ribut, nggak mau memberi. Iya. Tapi kalau kepentingan jajan anaknya, rokok anaknya, motor anaknya, HP anaknya tetap diberikan. Nah itu. Andelin gengsi ya. Betul. Orang tua sekarang harus dibenerin. Untuk kepentingan konsumtif anaknya selalu dipenuhi. Untuk kepentingan pendidikan hanya 15.000, ngomongnya kemana-mana. Saya tahu, Bu, 7 juta. Ya, si ibu kan bapak juga dengar tadi, Bu. Ngapain diulang? Kalau dikumpulin kan banyak. Artinya ibu milih mendidik anak ibu menjadi orang boros dibanding uang ibu digunakan untuk pendidikan anak ibu untuk keberkahan. Ya. Skak tuh, udah diskak langsung. Karena memang berdasarkan dari statistik dari negara luar gitu kan, tingkat konsumtif di masyarakat Indonesia itu sangat tinggi ternyata. Iya, itulah alasan luar negeri pun ya banyak produk-produknya yang dikirim ke Indonesia karena Betul. tahu betul market konsumtif di Indonesia itu sangat tinggi. Kita lanjutkan lagi ya. Let's play. Ada yang ijazahnya sudah diberikan tapi uangnya belum diterima, Pak. Persoalannya kan katanya di sana. Sebentar dulu. Mereka sudah terima dana BPMU kok. Saya sebutin sekolah mana yang tidak menerima dana BPMU, kemudian akhirnya ijazahnya tidak diperbayarkan. Sebutin. Contohnya artinya bukan Ini bapak wartawan ini jelas tidak membawa data yang pasti. Dan kelihatan pengennya kayaknya mau nyudutin KDM ya. Iya, sudah jelas dong. Ya, wartawan juga kan harus mempunyai data yang akurat. Kalau misalnya tidak membawa data, itu jatuhnya malah penggiringan opini. Nah itu. bukan masalah diterima atau enggak. Enggak nanya. Sekolah mana? Jumlahnya, Pak. Jumlah yang misalkan hutang si siswa karena belum dikasihkan itu sekian. BPMU itu berlangsung sudah bertahun-tahun. Diserahkan pada sekolah-sekolah swasta yang menerima. Nah, Saya balik. Mau nggak saya audit? ya kan? Ya hak Bapak itu kan. Iya, mau saya nggak saya audit. Karena kejadiannya Harusnya diaudit, nggak Pak. kejadiannya waktu di Kerawang ketika ada speak up bahwa ini tidak diberikan, tidak diterima. Ketika kita mau nggak audit, nggak mau diaudit, ya sudah audit aja. Makanya sebutin sekolahnya. Nggak boleh begitu. Jadi gini, jangan kebiasaan membuat opini tanpa fakta. Nah, Itu penggiringan. Sebutin sekolahnya mana? Ya enggak wartawan menyampaikan pertanyaan harus punya data. Iya. Oh, itu forum, makanya sebutin sekolahnya. Itu kan bukan sebutin sekolahnya, ya. Jadi nggak boleh. Jadi sekarang ini saya nanya, Anda
mau mendukung anak di Jawa Barat sekolah tidak? Ya udah, kalau mau mendukung, bikin opini yang tepat karena pemerintah sedang bekerja keras untuk anak sekolah di Jawa Barat sekolah. Wow. Ya kan? Kalau mau wartawan kritis terhadap alokasi anggaran di APBD yang tidak peruntukannya, itu kritis. Misalnya begini, bukan masih ada. Dulu ketika APBD Jawa Barat BPMU 600 miliar dalam setiap tahun, nggak ada yang kritis. Nah, Ketika alokasinya hanya untuk teknologi informasi dan itu triliunan, nggak ada yang kritis. Kemana tuh kalian? Sekarang ketika APBD-nya kritis, ribut. Nah, betul. berarti yang ribut itu adalah mereka yang kecewa selama ini menikmati anggaran pendidikan di Jawa Barat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Skakmat langsung ya dari Bapak Aing. Itu langsung tuh. Kelihatan banget kan? Kayaknya mungkin biasanya basah gitu kan. Ya. Bertahun-tahun basah tuh dengan era pemimpin yang lama itu ya. Tiba-tiba sekarang ada KDM dibongkar semua halnya, semua diurusin sat-sat rapi dan kok jadi kemarau katanya gitu mungkin ya. Ya udah jadi rahasia umum juga ya para main-main tuh misalnya ke gedung sate atau ke kantor-kantor dinas. Pak, ini saya punya berita ini, Pak, gimana mau naikin apa enggak nih? Gitu. Nah, akhirnya kan di situ basah tuh. Kita lanjutkan lagi Bang Ki. Let's play. Wah, mantap. Kang Deddy kembali adakan sembara untuk warga Jabar. Jika kemarin sembara untuk penangkapan Taufik, sekarang sembara untuk pemberantasan rokok ilegal. Nah, berikut videonya. Para distributor atau siapapun tidak mengedarkan rokok ilegal. Karena kalau barangnya tidak ada di warung, barangnya tidak ada di distributor, barangnya tidak ada di pengecer, tidak akan ada yang merokok ilegal. Tidak mungkin dia pergi ke provinsi lain untuk hanya mencari satu bungkus. Prinsip dasar untuk itu, semua jajaran dan aparat di tingkat kabupaten, kemudian kecamatan dan desa harus senantiasa memberikan informasi tentang potensi penjualan rokok ilegal. Dan nanti saya akan, Pak Dirjen, nanti kita akan buat aplikasi laporan, Pak, yang online langsung ke warga, dan nanti akan kita kasih hadiah siapa yang melaporkan adanya peredaran rokok ilegal. Nanti di sistem saya akan saya buat. Wow, menggunakan aplikasi udah canggih. Dan di situ mungkin bisa langsung klaim. Karena kan tadi dia bilang juga hadiahnya nanti akan saya cantumkan di aplikasi itu. Tapi harapan gua sih jangan sampai terjadi kayak kemarin aplikasi PCMB gitu. Nah, itu betul banget tuh. Jangan sampai kayak gitu. Sarannya ya kerjasama dengan Diskominfo gitu. Jangan sampai kayak kemarin vendornya abal-abal ya, ternyata malah jadi kacau gitu, semerawut sistemnya. Aduh. Kita lanjutkan lagi, Bang Uki. Let's play. Keren, Pak John LBF akan ikut menyumbang 100 juta ke korban. Wow, Segera kita Masya kawal Allah. agar cepat terrealisasikan. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kemarin kan Kang Deddy mau kasih hadiah 250 juta buat siapapun yang bisa nangkep atau masyarakat yang bisa nemukan Taufik Hidayat. Ini kan yang nangkep dari polisi nih. Alhamdulillah kemarin udah ketangkep. Saran saya Kang Deddy Mulyadi, karena mungkin udah disiapkan anggarannya 250 juta buat kasih reward yang bisa nangkep Taufik buat masyarakat kan. Karena yang nangkep dari Polri, berarti kan duitnya masih ada tuh 250 juta. Kasih aja ke korban. Oke, sepakat ya? Kalau Kang Deddy sepakat, Gubernur Jabar, kalau Kang Deddy sepakat 250 jutanya kasih ke korban. Insya Allah nanti saya tambahin 100 juta untuk masa depan korban. Ya. Jadi dari Kang Deddy 250 juta, dari saya 100 juta. Nggak boleh lebih banyak daripada gubernur. Sukses terus. Ada aja ya. Ditunggu Kang Deddy Mulyadi. Kalau dari Kang Deddy 250, dari saya 100, korban dapat 350 juta. Iya. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, ini menjadi bukti ya. Ternyata warga Indonesia sangat-sangat mensupport kepada korban. Betul, nggak cuman berupa dukungan gitu kan, banyak juga pasti dari kalian yang mendoakan biar korban Yovita ini biar cepat pulih secara mental, kesehatan dan yang lainnya juga. Itu juga. Kita lihat lagi video lainnya. Let's play. Wah, ternyata ayah Taufik sama teganya. Cucu sudah 10 tahun tidak pernah ditengok. Padahal mantan istri Taufik berjuang sendiri untuk membesarkan sang cucu. Nah, berikut videonya. Kakeknya suka nengok. Bapaknya incu. Kurang antara di longok pada tetangga desa. Hah? Kok bisa? Tengah desa padahal. Waktu Taufik Hidayat nikah sama Teh Susi, Bapak menghadiri. Menghadiri. Terus kemudian
Waktu Teh Susi lahiran, berarti kan sudah ditinggalin oleh Taufik Hidayatnya. Waktu lahiran kan sudah ditinggalin kan? Bapak nengok nggak ke anak bapak, ke cucu bapak? Itu ada terang lahir. Kok bisa nggak tahu? Enggak kan, itu anak bapak. Pak. Kan apalagi nikah lah kalau ini kan. Bapak nggak pernah Iya. nengok. Kan ada cucu ini 10 tahun umurnya Pak. Nggak pernah ya? Sampai sekarang? Sampai umur cucunya 10 tahun Bapak belum pernah bertemu? Belum. Allah, Incu eta. keterlaluan, bener-bener keterlaluan. Jujur sih, gua speechless ya, nggak tahu harus ngomentar apa. Menurut kalian gimana nih? Karena ini udah wah parah sih 10 tahun mah bro. Jadi sebenarnya gue udah feeling banget Bang Adi, dari tingkahnya Taufik ini pasti ada problematik dari pihak keluarga juga. Karena apapun dari pihak internal. Iya Pak ya. Ya ternyata bapaknya aja kan begini gitu. Wah, Tapi kita berikut ini bakal ngeliat mau ya video tentang hukuman Taufik ini berapa lama kira-kira. Kita lihat sama-sama. Let's play. Saya tetap berharap pelaku ini dihukum berat. Saya membayangkan betapa sakitnya, betapa pedihnya korban. Mungkin juga fungsi tubuhnya tidak lagi normal untuk selama-lamanya. Udah cacat. Tapi pasal pidana apa yang dikenakan kepada orang ini? Misalnya pasal penganiayaan berat, apalagi kalau berencana. Ancaman hukumannya berapa? Seumur hidup? Tidak. Hukuman mati? Apalagi? Saya tidak. 20 pun tidak. Berapa tahun? 12 tahun. Ya 12 tahun mah kayak nyicil rumah dong. Cuma 12 tahun doang. Iya. Nggak setimpal sih menurut gua sih. Enggak setimpal banget ini. Matanya itu kan udah nggak bisa ngelihat ya. Dan itu permanen. Terus bibirnya juga kan, ada luka bacok juga, ada luka yang lain-lainnya. Betul. Udah sampai ada berita juga kan sekarang ditato juga itu kan. Yang dipaksa kan itu kan. Iya, ditato paksa. Wah, itu nggak setimpal sih menurut gua sih. Andaikan nanti pelaku berstatus sebagai narapidana, berkelakuan baik, dapat pemotongan hari raya, dan seterusnya. Apakah dia akan menjalani hukuman selama 12 tahun? Mungkin kurang dari 12 tahun. Kayak enakan itu Pada mah. titik Kalau itu enak. akan menjadi sebuah titik klimaks bagi ekspektasi publik. Kesedihan kita sangat mendalam. Iya. Kemarahan kita sangat tinggi. Tapi ternyata di ruang sidang nanti, perkiraan saya, putusan atau hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kendati sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi tidak menjawab ekspektasi publik yang tadi saya katakan. Bahwa kita ingin orang ini dihukum seberat-beratnya, tapi ternyata sanksi pidananya maksimal hanya 12 tahun saja. Wow, maksimal 12 tahun saja. Tapi ya, mudah-mudahan hakim atau pengacara dari Hotman Paris juga bisa memberikan pasal-pasal yang berlapis yang akhirnya itu terus ditambah gitu. Kali ini kita bakal bacain komentar yang ada di video sebelumnya. Iya. Komentar ini dari Dadang Permana. Mun aing jadi wartawan dibanting taku kamera. Di video sebelumnya udah ada wartawan yang berhasil ngejitak sekali gitu ya. Aduh, enak banget sih dari videonya kelihatan. Enak banget tuh, jelas tuh ya. Ini komenan selanjutnya dari Hendy Hermawan. Berikan hukuman setimpal tuh si iblis. Nyawa ganti nyawa, hukum gantung. Karena sejajar dengan koruptor, itu hukuman yang pas digunakan di Indonesia. Tidak ada unsur HAM, percuma. Tuh, iya. Apalagi kita baru tahu tadi ya, maksimal ternyata 12 tahun. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoa karena ini orang biadab sekali gitu. Berikan hukuman yang seberat-beratnya. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.